Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas 103,9 FM Pandawa Radio-radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa di mana saja berada. Alhamdulillah di akhir pekan kali ini ya, Sabtu 19 September 2020, kita ketemu lagi nih dalam talk show Kangen Kumpul MTR dengan tema menyelesaikan utang miliaran dengan riang gembira. Tentunya Nurul nggak sendiri, kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber kita yang sudah yang akan bergabung ya melalui video conference. Tapi sebelum itu Nurul sampaikan ke mitra Pandawa semuanya yang ingin mengikuti, ingin bergabung di talk show Kangen Kumpul MTR ini bisa bergabung di line telepon 0771 4440829. Anda juga bisa mendengarkannya secara live melalui Pando Radio 103,9 FM, juga streaming di www.pandawafm.com. Juga dapat menyaksikan secara live, secara langsung melalui video di fanpage Facebook Radio Pandawa FM. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol tentang tema kita menyelesaikan utang miliaran dengan riang gembira dalam talk show Kangen Kumpul MTR edisi kali ini dengan narasumber kita Bapak Sudarman. Ini merupakan seorang pegiat MTR Metro Lampung. Kita sapa aja langsung Pak Sudarman. Assalamualaikum Pak Sudarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, karena ridha Allah, sehat selalu, Bu. Alhamdulillah. Di posisinya sekarang di mana nih Pak Sudarman? Posisinya di Lampung, di rumah di Medan, Bu. Oke, ini Pak Sudarman tadi seperti yang secara garis besar yang kami ketahui ini Pak Sudarman ini merupakan pegiat MTR Metro Lampung ya. Iya, Bu. Iya, nah kesehariannya seperti apa sih Pak sebenarnya latar belakang Pak Sudarman sendiri, boleh berbagi sedikit nih? Sehari-hari saya dulu, usaha saya hasil bumi dan alat bangunan, Bu. Jadi tiap hari hidupnya di pabrik sama di toko, Bu. Oh, di pabrik sama di toko. Halo Pak Sudarman? Ya. Iya. Ini Pak Pabrik Sudarman. Ya silakan. Saya di pabrik padi, itu pengelolaan beras waktu itu. Nah, sekarang saya kurangin di situ karena banyak subhatnya. Maka saya lebih ini lagi di alat-alat bangunan. Oke, baik. Nah, itu keseharian Pak Sudarman ya sejauh ini. Pak Sudarman sebelumnya beraktivitas atau berprofesi sebagai apa sih, Pak? Saya dulu aktivitas saya mengelola pabrik, Bu. Saya beli hasil bumi, jadi padi itu tak beli, tak olah menjadi beras, tak bawa ke Palembang, ke Jambi. Sehari-hari seperti itu. Oke. Kemudian beralih tadi ke alat-alat bangunan, Bu. Oh, alat bangunan, baik. Nah, kenapa sih Pak kok bisa beralih profesi seperti itu, Pak Sudarman? Ya, dikarenakan di pabrik itu banyak subhatnya, Bu. Jadi banyak setan yang diterima itu membisikin yang kurang di mana gitu loh untuk di pabrik itu, karena banyak modorotnya di situ. Oke, seperti apa mungkin Pak? Dari segi kita menimbang, dari segi kita memberikan kelas beras kayak apa, padi kayak apa gitu. Oke, baik. Ya, daripada dulu itu kan kita diajarkan kan kalau di Lampung nih padi itu kalau 1 karung itu umumnya 1 kilo, padahal itu kan tidak ada 1 kilo. Daripada usaha ibadah saya, lebih baik saya tinggalkan. Oke, ternyata begitu ya Pak ya. Ya. Nah, itu berapa lama tuh Bapak bekerja di situ Pak sebelumnya itu? Berapa tahun? Kurang lebih sekitar 20-an tahun, Bu, saya. Oh, lama juga ya? Iya. Oke. Kemudian ini nih Pak. Nah, Pak Sudarman, untuk hari ini nih ketika Bapak sudah beralih profesi, sudah hijrah begitu ya,
Nah, big win Bapak sendiri apa nih, Pak? Gimana Bu? Big win Pak Sudarman nih hari ini apa? Yang ingin diraih nih setelah hijrah? Ya, saya raih yang terutama bagaimana saya ingin mengembangkan MTR itu Mhm. di Lampung itu sangat luar biasa. Saya inginnya semua penggiat, mari kita memerangi riba. Hanya Allah lah yang bisa menolong kita, selain Allah tidak bisa. Baik. Nah, Pak Sudarman, pada kesempatan hari ini ya sesuai dengan tema kita menyelesaikan utang miliaran dengan riang gembira ya Pak. Iya. Nah, ini Pak Sudarman akan memberikan materi ini ya, penyampaian kepada mitra Pandawa semuanya, kepada yang lagi nonton video live streaming juga nih apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan silahkan Pak mengenai materi kita menyelesaikan utang miliaran dengan riang gembira silahkan. Yang saya selama ini saya alami setelah saya ikut MTR itu, MTR sangat luar biasa. Yang tadinya saya tersesat, istilahnya mengelola usaha dengan hutang, seolah-olah kita merasa akan bisa menyelesaikan semuanya. Ternyata di situ malah menghancurkan usaha saya. Jadi dari si abang, dari si yang mendanai saya, semuanya itu setelah saya tahu di MTR, tak hentikan semua Bu. Jadi saya tidak ada sama si abang, sama si yang mendanai saya itu saya udah berhenti. Dengan cara saya menyelesaikannya, saya berdakwah Bu. Dengan dakwah itulah saya tidak anodik itu selalu datang, istilahnya hutang 1,3 saya bisa membayar 800, bisa juga membayar 900, itu pun karena ridhonya Allah. Makanya banyak-banyaklah semua sahabat wali surga, ayo kita kejar ridhonya Allah dengan cara berdakwah itulah kita bisa menyelesaikan hutang. Oke. Baik, tadi Pak Sudarman mengatakan kalau sempat memiliki utang 1,3 miliar maksudnya atau gimana nih Pak? Iya itu 1,3, 1M 300 juta. Itu saya dengan melegonya dengan si abang itu saya sering datang ke kantornya. Nah, itu pun saya meminta sama dia, tolong bebaskan BDO. Setelah dibebaskan BDO, Allah memberikan lagi kepada saya, dibebaskan juga pokoknya. Nah, itu selama saya berhenti sekitar kurang lebih 1 tahun. Berhenti dari lumbung padi tadi ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, aku mohon sama si abang itu, tolong aku ada dana sekian, boleh nggak saya menyelesaikan sertifikat nomor sekian? Kata si abang, mana bisa, hutang lo aja segini, kok lo mau minta seperti ini? Ya kalau boleh, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, aku bilang seperti itu. Tapi lambat hari, sampai jeda 1 minggu, dia mau hubungin saya lagi si abang. Pak, dananya sudah ada belum? Sudah ada belum dananya, Pak? Oh, insya Allah ada, Pak. Mungkin hari ini kita bisa mengumpulkannya. Nah, kita langsung action, kita bawa uang itu langsung di depannya si abang itu. Tapi dengan satu syarat permintaan saya. Apa, Pak? Hari ini uang masuk, hari ini juga sertifikat keluar. Alhamdulillah karena ridho Allah, sertifikat juga dikeluarkan. Itu cicilan yang keberapa tuh yang pasti minta itu Pak? Itu nggak ada cicilan Bu, langsung lego langsung. Oke, iya. Baik. Baik, setelah itu langsung dikeluarkan, kemudian? Ya saya bawa pulang. Nah esok harinya lagi sampai saya mengurus, pernah disomasi itu, disomasi sama pengadilan penyitaan aset itu pernah punya saya juga. Setelah disita, saya lego lagi sama si abang. Nah di lego-lego itu hutangnya 1,52.
Oke. Nah, saya lihat di OJK itu hanya hutang saya 852. Oke, baik. Saya nego jangka waktu 6 bulan. Saya 3 bulan pertama saya kasih uang 400, 3 bulan kemudian saya hanya membayar 800. Mhm. Nah, itu pun debat sangat luar biasa. Kita debat sama arak si abang. Tapi Mhm. kita namanya di MTR itu kita diajarkan selalu andap asor. Dan Oke. kita harus mengalah demi kemenangan. Mmm. Ternyata Allah meridhoi, dipermudahkan sertifikat pun yang keluar. Mhm. Baik. Nah, itu awalnya kenapa, Pak, Pak Sudarman bisa berhutang sekian banyak tuh, Pak? Awalnya karena nafsu sih Bu ya, kita namanya manusiawi, seolah-olah usaha itu akan mencukupi kita semua, saya Mmm. dan keluarga saya. Terus saya dari 1,5 sampai saya 15 miliar. Oke. Jangka 1 tahun saya bisa menyelesaikan 10 miliar. Baik. Nah, Mhm. selama itu di dalam rumah tangga saya di waktu saya masih sebelum saya ngikut MTS, Mhm. sangat luar biasa Bu, namanya diperangin sama Allah itu. Mhm. Iya, tadi berarti, dari tahapannya tuh nggak langsung banyak ya, sedikit demi sedikit gitu tiba-tiba udah Iya, 10 aja, bisa berapa tadi 15 ya, Pak, ya? 15 miliar aja begitu ya? iya, dari bertahap 1,5, 2010 1,5 Bu, Itu pertama sekali? sampai 2018 itu sampai 15. Mhm. Kemudian, dalam waktu 1 tahun, terlunasi 10 ya, 10 miliar. Kemudian sisanya sekarang juga gimana tuh, Pak? Sisanya masih ini Bu, masih kita cari, ya Mhm. semuanya minta ridhonya Allah, ya Mhm. kita tunda, kita tenang. Dan masalahnya mindset hutang itu di otak saya dan keluarga saya sudah putus, sudah tak taruh. Yang penting saya bagaimana bekerja, rumah tangga saya itu tentrem. Mhm. Jadi alhamdulillah entah dari uang dari manapun ini sudah mau 2 nih mau tak ambil, tapi saya masih nego sama si abang. Mhm. Nah itu, usahanya dalam melunasi hutang itu apa aja nih yang Pak Sudarman, lakukan nih, Pak? Apakah ada, jual aset begitu, Pak? Atau apa contohnya? Saya usaha alhamdulillah running well di alat bangunan, dan Mhm. saya 15 M itu aset saya masih kejual 2 ruko. Yang Mhm. lainnya pabrik saya masih ada 4, belum ini, Masih dalam proses gitu atau bagaimana? Masih lagi proses dalam untuk dibangun proses. gitu ya? Mhm. Itu 2 ruko pabrik itu 4 itu tak Bu, itu tidak tak operasionalkan lagi. Kalau mhm. laku tak jual, kalau nggak laku ya udah. Oke. Ya, yang namanya juga usaha begitu ya, Pak, ya? Nah, ya, Iya, daripada di pabrik banyak mudaratnya, benar. ibadah saya malah nggak karo-karuan, nanti Allah lebih memerangin saya udah takut. Namanya perang sama Allah itu sangat luar biasa, bencana di rumah tangga saya sampai berantakan, ribut sama itu, Mhm. masalah kecil apa bisa menjadi besar kalau namanya ribut sama orang rumah itu. Iya. Tapi setelah saya berhenti, Mhm. saya mengikuti ajaran MTR, alhamdulillah kayak pengantin baru Bu sekarang ini. Widih. Iya setelah, hijrah gitu langsung berasa ya, Pak, ya, kondisi rumah tangganya berubah drastis begitu ya, Pak? Ketentramannya langsung muncul begitu? Sangat, Mhm. iya, Iya. sangat terasa, sangat luar biasa. Rumah tangga yang tadinya kita selalu memegang egois masing-masing, sekarang Mhm. saling menyadari kekurangan saya adalah kekurangan istri saya, kelebihan saya adalah kelebihan istri saya. Iya. Makanya kita saling saling membantu, saling memberikan support. Ayo kita bareng-bareng menuju jalannya Allah.
Mhm. Kemanapun saya dakwah, istri saya pasti ikut dengan saya. Oke, dukungan istri itu penting sekali ya Pak, dari keluarga itu ya Pak? Iya, sangat luar biasa. Mhm. Nah tadi, Pak Sudarman mengungkit mengenai, ruko yang ada ruko yang merupakan aset Pak Sudarman dijual ya, 2 ya, 2 ruko ya? Ya, Itu berapa nilainya Pak ketika Bapak jual itu dapetinnya? saya nilai di si Abang itu kan 1,3 nih. Nah, Mhm, itu pun tidak tak jual semua ruko itu kan masih lahan di belakang itu masih banyak, masih lebar lahannya itu hanya tak jual ruko-ruko saya, toko-toko saya itu mhm, 10 gang. mhm, Jadi itu nilainya sudah ada 1,3, tapi saya bisa membayar si Abang itu hanya 900 juta itu. mhm. Iya, kenapa bisa begitu Pak? Ya karena ridhonya Allah, Bu. Mmm, Kalau tanpa ridhonya Allah, saya nggak bisa apa-apa. iya, bener banget. Nah, kemudian kan Pak Sudarman hijrah, sudah mulai, usaha melunasi hutangnya begitu yang sangat luar biasa. Nah, juga tentunya Pak Sudarman sendiri seorang pegiat, MTR. Nah, nih awalnya bisa, kenal atau bergabung di MTR nih, bagaimana ceritanya, Pak? Ceritanya waktu itu kan istri saya lihat sosmed. Nah, itu dia, "Kok MTR apa sih? Nah, kok masakan tanpa riba bisa menyelesaikan utang?" Istri saya bilang, "Pak, besok ada acara di Lampung itu di Bandar Jaya, ada acara ini." "Ma, kalau kita nggak punya uang mana bisa kita bayar utang," aku bilang gitu kan. Mhm, "Udahlah kita nggak usah bikin seminar hanya gitu-gitu aja, cobalah sekali ini aja Pak, siapa tahu bisa memberikan penyelesaian permasalahan kita." Nah, saya ikut TPW, hari Jumat istri saya nelpon di Bogor, diarahkan ke Lampung, di Lampung diarahkan ke antara Bandar Jaya sama Mampang itu kan agak jauh nih. Nah, saya datang di situ, setelah saya dengar apa yang ada materi-materi di TPW itu, kok gue banget gitu loh, semuanya kok akhirnya jangka 1 minggu ada SMHTR di Bandar Lampung, saya berlaku kalau mengikuti semua apa yang itu. Alhamdulillah dengan cara saya belajar, saya lebih mendekatkan diri kepada yang menciptakan kita, permasalahan itu akan mudah kita selesaikan. mhm. Itu tahun berapa tuh, Pak? Itu tahun 2019. 2019. Oh, berarti baru tahun lalu ya? Iya, Mhm. Nah, jadi ketika itu pertama kali Bapak, mengikuti TPW ya, Temu Pengusaha dan Warga Masyarakat Tanpa Riba ya? Nah, pertama sekali itu iya, mengikutinya tahun 2019, kemudian langsung bergabung begitu, Pak, di sana? iya langsung bergabung. Dan Mhm, 1 minggu saya ada event lagi SMHTR di Bandar Lampung. 2 bulan kemudian ada PBTR di Bogor, mmm, terus NUBB, terus Action, itulah sekitar 5 event lah yang saya ikutin. oke. Tadi SMHTR ya, sukses mengembangkan harta tanpa riba ya, Pak. Nah, itu pertama sekali setelah, TPW tadi atau bagaimana tuh, Pak, pas Bapak mengikuti SMHTR tadi? Saya ikut TPW, setelah ikut TPW, saya langsung ngambil kesimpulan, Mbak. Mmm, Udah berhenti, nggak usah kita ini lagi. Berhentikan semua si abang-abang sama si pak-li itu kita berhentikan, jangan kita ikutin. Nah, setelah tambah kuat lagi bunda mental saya ikut SMHTR itu, Mbak. mhm. Semakin saya lebih yakin lagi. Nah, itu pun si abang itu datang ke rumah dengan cara mempermalukan kita, ada berapa? 4 mobil saya di rumah saya itu. Oke. Tapi karena saya sudah ikut SMHTR, saya kita bahasa baik-baik dulunya kan ya kita bahasanya kurang pas, kita seolah-olah mau menang sendiri, ternyata di MTR mengajarkan kita suruh andap asor, suruh kita di bawah, yang penting kita demi kemenangan. Nah, Mhm, ternyata dimudahkan semuanya. oke. Itu di mana tuh, Pak, ketika Bapak ikut, SMHTR itu, Pak? Ikut SMHTR itu saya di Bandar Lampung, Bu, tapi
perasaan saya sangat luar biasa. Masa lalu saya yang dulu sangat saya jauh, dari sholat saya kurang, dari larangan Allah saya kerjakan, perintahnya Allah juga saya kerjakan, jadi tak aduk jadi satu, nggak karu-karu. Makanya di dalam usaha ya kacau, rumah tangga juga kacau gitu kan. Baik. Jadi di sanalah Bapak mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa ya Pak dari SMHTR tadi ya, mengikutinya? Iya, sangat luar biasa. Makanya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, kalau kita dekat sama Allah, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita minta. Allah berjanji, apabila kita menyelesaikan permasalahan orang lain, saudara kita, Allah akan menyelesaikan permasalahan kita. Hanya itu yang saya pegang, saya benar-benar saya jalankan. Ternyata saya sama istri saya selalu berdakwah, kita jemput bola, ada saudara kita, kawan kita yang benar-benar membutuhkan siraman rohani kepada kita kasih masukan. Kita pun habis kita briefing saudara kita tanya, gimana perasaan kamu setelah ngobrol dengan saya? Saya sangat lega, Pak, saya bisa semangat hidup saya lagi ada, saya akan meninggalkan semuanya. Alhamdulillah, kalau memang Anda seperti itu, besok kalau masih ada acara di MTR, datang, dan kita nggak cukup begini aja, nggak cukup kamu nanti akan istilahnya hanya MTR menyelesaikan hutang kamu. Allah memberikan kepada kita untuk lebih menyebarkan apa yang kita dapat ilmu itu, dan semuanya akan lebih nikmat, indah untuk menjalankan hidup di dunia ini. Iya, insya Allah, alhamdulillah ya Pak ya. Ya baik. Nah, Pak Sudarman kita beri sejenak, nanti kita akan kembali lagi ya dalam talkshow Kangen Kumpul MTR, dan juga untuk mitra Pandawa yang ingin bergabung, yang ingin bertanya mungkin kepada Pak Sudarman selaku narasumber kita di talkshow edisi kali ini ya. Pak Sudarman ini merupakan pegiat MTR dari Metro Lampung. Jadi kita udah vikon langsung dari Tanjung Pinang ke Metro Lampung nih, mitra Pandawa ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu kita mau break sejenak. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Masih bersama kami di Pandawa Radio di talkshow Kangen Kumpul MTR, menyelesaikan utang miliaran dengan riang gembira tema kita ya. Dan kita sudah bersama Bapak Sudarman, pegiat MTR Metro Lampung. Untuk mitra Pandawa yang ingin bergabung, kami persilahkan bisa melalui line telepon 0771 444 0829. Baik Pak Sudarman. Ya Mbak, selamat siang. Selamat siang, menjelang siang ya. Baik, Pak Sudarman, sepertinya ada yang ingin bergabung melalui line telepon, kita terima dulu. Halo, iya, terputus sepertinya ya. Oke, bisa dicoba kembali untuk Anda mitra Pandawa yang ingin bergabung di line telepon 0771 4440829 ya di talk show Kangen Kumpul MTR kita edisi akhir pekan kali ini ya di Sabtu 19 September 2020. Tadi kita sudah sedikit berbincang. Oke, sepertinya kita coba terima kembali. Ya, terputus lagi. Oke, Pak Sudarman. Iya, Mbak. Iya. Halo, Pak Sudarman? Ya. Oke, Pak Sudarman tadi sudah mengikuti SMHTR ya, ceritanya. Ya. Di sana mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa. Nah itu sebenarnya apa nih Pak yang materi atau apa yang Bapak dapatkan dari SMHTR itu Pak sehingga muncullah pencerahan di diri Pak Sudarman nih? Yang pencerahannya terutama merubah mindset kita, tadinya kita kena taburi hutang, terus bagaimana kita untuk meninggalkan hutang.
Yang Mhm. sangat luar biasanya yaitu Mbak, kita mengingat apa yang kita pernah kita lakukan dulu, itu di kita yang tak dapat itu saya semua. Nah, begitu kita harus meninggalkan apa yang benar-benar larangannya Allah. Mhm. Nah, kita tinggalkan dan perintahnya kita kerjakan. Nah, ternyata setelah saya berapa bulan itu menjalankan, sangat luar biasa, Mbak. Dari segi saya, istilahnya tadi saya perokok, sekarang saya tidak pernah merokok. Oke, baik. Mhm. Dari yang dulunya saya istilahnya dikit-dikit saya cari, ini usaha ini kenapa mobil saya kok sering terjadi tumburan, sering terjadi ini anak buah saya kok susah diatur, Mhm. terus mobil sopir-sopir banyak yang nyuri muatan, kenapa? Apa permasalahannya? Saya tanya ke Pak, sampai saya timbul musyrik, saya tanya ke orang tua, tanya ke Pak Yai. Nah, ternyata di situ nggak ada sama sekali manfaatnya sampai habis ratusan juta saya seperti itu. Nah, setelah saya meninggalkan apa yang benar-benar kita larangannya Allah, ternyata saya nyaman. Baik. Nah, semuanya tuh seketika, berubah ya, Pak, ketika sudah mengalami berbagai macam hal yang istilahnya bikin pusing kepala begitu ya, yang tadi tabrakan lah, banyak, pegawai yang curang begitu ya, Pak, ya? Nah, Oke, baik. iya Nah, benar kemudian sekali, Bang. mhm. Nah, kemudian ketika, sekarang tuh, kondisi yang paling sangat kentara tuh apa nih, Pak? Yang paling, dirasakan oleh Pak Sudarman di usahanya, dalam keluarganya, yang momen yang sangat berbekas begitu, Pak, dalam peralihan atau hijrah Bapak nih? Yang saya ini usaha walaupun tidak seperti dulu omsetnya, rasa syukur itu Mbak, yang terutama dapat rezeki berapapun, kasar ngomong kita merasa nyaman. Dulu saya sehari itu penghasilan saya bisa 50-an juta, Oke. tapi saya tidak pernah nyaman. Mhm. Apapun beli apapun saya bisa, beli mobil ganti apapun saya bisa, tapi saya nggak ada nyaman di mana, letak kesalahan saya apa. Setelah saya meninggalkan sekarang kita jualan alat bangunan, di situ kenyamanan rumah tangga pun kita selalu berdua. Tadinya kan istri saya di rumah, di gudang, saya di pabriknya. Mhm. Nggak jarang ketemu, kita selalu kalau ketemu hanya malam tidur capek, hanya duit 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 jatah tempo, duit jatah tempo gitu aja. Jadi kepala itu gimana mau nyaman gitu. Iya, benar benar. Walaupun penghasilan banyak, tapi, pikiran, ke mana-mana begitu ya, Pak, ya? Nah, Baik. Nah, Pak Sudarman, kemudian ini mungkin bisa juga, Pak Sudarman, ceritakan juga nih ya mengenai, kondisi perusahaan dan, keluarga Bapak nih setelah kenal MTR nih. Berarti Pak Sudarman bersama istri ya, tergabung nih dalam MTR begitu, Pak? iya, saya bersama istri saya ingin membimbing rumah tangga itu lebih harmonis lagi, usaha pun sekarang mulai running well lagi, Mhm. walaupun ada wabah, tapi usaha saya tetap jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberikan kepada saya rezeki yang sangat luar biasa, saya Mhm. masih bisa untuk ternyata saya pun bisa menebus aset saya dengan keadaan saya seperti ini gitu. Kalau Oke. dulu jangankan memikir menebus, sayang malah mau top up lagi gitu. Yang terutama rumah tangga tentram itu Mbak, yang sama rasa syukur itulah yang saya rasakan sekarang ini. Mhm. Kenyamanan, ketentraman hidup itu penting sekali ya, Pak, ya? Iya, Mhm. iya Nah, Pak sangat penting mhm, iya baik. Nah, itu. lalu kondisi Pak Sudarman sekarang bagaimana, Pak, setelah melunasi hutang sudah terlunasi 10 M tadi ya selama setahun, gimana tuh, Pak, kondisi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mungkin, kayak mungkin untuk kebutuhan rumah tangga atau belanja sampingan lainnya, bagaimana, Pak, kondisinya? Kalau masalah
kebutuhan sehari-hari itu nggak ada kekurangan kok Mbak saya. Terus sekarang saya lebih, kalau orang Lampung itu jalan-jalan bilangnya halan-halan gitu. Yuk kita jalan-jalan kemana sambil dakwah gitu kan. Oke. Jadi riang gembira terus, kita setiap minggu itu kita ada ide tatap muka kemana nih, kemana butuh pencerahan. Tadinya saya nggak bisa sama sekali, kita mau keluar rumah, jangankan mau keluar, mau ke tetangga, mau apa itu saya juga nggak bisa dulu. Tapi sekarang dengan saya mengikuti MTR ini, apa pelajaran yang di MTR, saya banyak halan-halannya daripada di ininya. Oke. Halan-halan sambil berdakwah begitu ya, Pak ya? Iya. Iya. Nah, berarti dulu itu pikirannya cuma kerja aja begitu ya, Pak, sampai nggak ada waktu sama sekali? Dulu itu pikirannya, mindsetnya hanya kerja bagaimana saya bisa bulan besok tanggal sekian ada uang untuk membayar si abang. Itu bayar pokoknya aja, bunganya aja. Saya sangat miris sekali itu dengan, setelah saya tahu dosanya sangat luar biasa itu, saya bayar bunganya aja 150 juta. Wah. Terus saya berpikir 150 juta kalau 1 dirham 70 dibagikan 70 dikalikan 30, 60. Berapa dosa selama ini yang saya gali, ya Allah. Saya sangat nyiris di dalam ini kalau saya seperti itu, karena dulu saya tidak tahu, setelah saya tahu benar-benar saya meninggalkan. Baik. Nah, kemudian perbandingan penghasilan sebelum dan sesudah hijrah nih bagaimana? Tadi sedikit Pak Sudarman mengungkit kalau dulu itu sebulan bisa puluhan juta begitu ya Pak ya. Tapi kehidupan kurang nyaman gitu ya, kondisi rumah tangga juga nggak nyaman. Nah, sekarang tuh bagaimana tuh Pak? Sekarang kalau hari-hari itu di angka 3 juta, 5 juta, itulah rata-rata diambil 5 juta lah per hari itu Mbak, sekarang Mbak saya. Nah, itu walaupun sekian nggak ada masalah ya Pak dalam rumah tangga, dalam keseharian begitu, dan juga dapat melunasi hutang begitu ya Pak? Iya, nggak ada masalah. Yang itu, yang membayar Allah Mbak. Kalau saya sekarang berpikir, mindset saya, yang membayar Allah. Iya. Tanpa Allah nggak bisa apa-apa. Iya, betul sekali. Nah Pak Sudarman sekarang kan punya usaha toko bangunan ya? Iya. Punya sendiri ya begitu ya? Iya, punya sendiri. Nah, itu berarti Ya, ketika alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ada rumah saya depannya itu dulu kan tak sewa, saya masih di pabrik tuh toko-toko tak sewain. Setelah melihat prospeknya seperti ini kurang bagus, saya ganti haluan, tak pakai sendiri semua itu toko-toko saya. Oke, begitu. Jadi ketika hijrah tuh langsung memulai usaha itu ya Pak ya? Usaha toko bangunan ini. Kalau toko bangunan sebelum saya hijrah sudah memulai, tapi kan nggak begitu kita mendalami di situ, yang di pertaniannya yang saya dalamin. Oh begitu, baik. Nah tuh lokasinya di mana sih Pak? Lokasi tepatnya toko bangunan Pak Sudarman? Alhamdulillah lokasinya di Lampung, di Metro Timur, itu di depan Pasar Ayam 24 Jalan Jenderal Ahyani. Nah berapa tuh karyawan Bapak saat ini? Alhamdulillah karyawan saya kurang lebih ada sekitar 10. 10 sekarang ya. Itu ada rencana nggak Pak untuk mengembangkan usaha lagi? Ya kalau sebelum saya selesai urusan saya, utang saya belum Mbak, tapi saya ada ini dulu. Karena kalau kita mau mengembangkan, kita mau sirkah sama, kalau belum selesai belum boleh. Oke. Maka lebih baik kita dalamin itu, selesaikan urusan kita, nanti apapun yang terjadi itu rahasia Allah. Mungkin Allah memberikan saya yang gimana saya kurang tahu. Oke, benar. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan obrolan kita bersama Pak Sudarman ya, pegiat MTR Metro Lampung, untuk Mitra Pandawa yang ingin bergabung kami persilahkan. Line telepon kami buka di 0771 444 0829 yang mungkin bisa saja ingin sharing dengan Pak Sudarman, yang mungkin punya kisah yang
hampir mirip atau hampir serupa begitu. Bisa mungkin ya Pak Sudarman bisa memberikan pencerahan begitu ya Pak ya sedikit melalui kangen kumpul MTR kita kali ini. Silakan aja Mitra Pandawa di 0771444089 Pak. Pak Sudarman, komitmen Bapak saat ini Pak setelah hijrah bagaimana? Apa nih Pak? Komitmen saya pengen memerangi riba sampai akhir hayat saya. Mhm. Sampai kapanpun saya akan selalu berdakwah untuk memberikan pencerahan kepada saudara kita yang masih terjebak di lumpur hidup riba itu. Bagaimana caranya saya harus memberikan motivasi kepada saudara yang benar-benar membutuhkan. Mhm. Untuk dari Pak Sudarman sendiri, Bapak punya sedikit tips tidak Pak untuk Mitra Pandawa, untuk pendengar, buat yang lagi nonton video secara live juga, bagaimana sih Pak untuk agar tidak berhutang, agar tidak mengikuti hawa nafsu dengan apa ya, dengan membeli atau mencari hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan begitu Pak? Mungkin ada di tips dari Pak Sudarman sendiri yang mungkin Bapak terapkan untuk diri Bapak, bisa dibagi? Ya kalau saya untuk menghentikan itu harus total. Dari segi apapun kita harus berhenti, namanya tabur berhutang itu sangat menghantui kita. Maka dengan cara kita memutuskan dengan riba, kalau namanya hutang sih kalau sama jual beli boleh, yang penting tidak ada lebihannya. Terus yang buat saya bisa menjadi seperti ini itu satu, karena ridhonya Allah. Yang kedua, dukungan dari istri dan memperbaiki lingkaran hidup kita. Melingkar hidup kita itu, kita di saat dulu kita tidak sadar mungkin pernah melukai hati saudara kita, meluk orang tua kita. Aku selalu tak jalankan, saya selalu datang, saya memohon maaf. Itu. Dengan partner kerja juga kita datangin. Mungkin ada yang mengatakan, apa kata orang Jawa itu, apa mau mati dia itu kok sudah minta maaf ke sana ke sini. Itu pernah ada yang mengatakan seperti itu. Tapi itulah cambuk saya. Jadi mungkin Allah dengan seperti itu, bagaimana kesabaran saya kalau saya dikatakan orang seperti itu. Baik, sebenarnya mungkin ada sedikit, iya, mungkin sedikit sedikit ada apa ya, gimana ya Pak, kayak tadi ya seperti mungkin ingin meninggal ya, kita pun juga nggak tahu ya Pak meninggalnya kapan begitu ya. Mumpung masih ada diberi kesempatan gitu ya, melakukan hal-hal baik, memperbaiki semuanya. Iya, yaitu dengan kita niat. Dulu ke saya itu arokan, dulu saya istilahnya, saya loh dulu kan namanya masih kenari orang riba itu kan sombong. Nah, kok begitu gratisnya saya kok tumben-tumben amat orang ini kok minta maaf. Dulu seperti itu kok sekarang begini. Apa dia tuh mau tanda-tanda mau mati? Benar kan orang tuh ya nggak apa-apa, mungkin namanya waktu yang berbeda menjemput kita. Entah saya duluan kamu, saya yang penting saya minta maaf. Saya ada kata-kata saya, apa tingkah laku saya di depan kamu, di depan keluarga kamu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu saya pulang, esok harinya ada kabar, Darman kan lebih tua saya, lebih tua dia daripada saya. Darman itu apa mau mati ya, kok minta maaf sama orang-orang itu, seperti itu. Nah, jadi saya ya biarin aja, nggak apa-apa. Alhamdulillah sampai sekarang Allah memberikan yang terbaik sama saya. Alhamdulillah. Nah, oke Pak Sudarman, melunasi hutang miliaran dengan riang gembira ya tadi Pak Sudarman sampaikan. Kok bisa begitu ya Pak ya? Kalau misalnya dipikir-pikir kan harus melepas aset, itu apa nggak sedih tuh Pak perasaannya? Di saat itu saya langsung nggak ada kata sedih, langsung ambil eksekusi, semua apa harta saya tak tulis, tak jualin semua. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama saya, nggak ada yang laku hanya 2 ruko itu. Yang laku hanya itu. Apa ini kok nggak laku? Maunya instan.
Terus saya dengan penggiat yang lain, kok saya nggak selesai tak jual-jual, kok nggak laku-laku minyak saya. Satu dia menjawabnya, Mhm. sudah berapa tahunkah kamu menzolimin Allah? Sudah waktunya kah kamu ditolong Allah? Baru saya lebih ini lagi. Setelah semua karena kehendak Allah, akhirnya hanya 2 ruko itu saya bisa menyelesaikan 10 miliar. 10 miliar itu kan nilai pokoknya. Mhm. Ternyata tidak 10 miliar yang saya bayar, banyak kurangan itu gitu loh. Unlogicnya di situ. Oke, baik. Nah, kalau soal berhubungan dengan harta nih, Pak, gimana Pak caranya Pak Sudarman, punya nggak caranya untuk kita, bagi bersama menghilangkan kemelekatan kita terhadap harta nih, Pak, ya? Kayaknya duniawi aja gitu yang dipikirin, Pak, gimana biar lepas dari itu? Kalau yang saya alamin, saya punya prinsip harta tak akan dibawa mati. Mhm. Yang penting bagaimana caranya urusan saya cepat selesai. Saya nggak Baik. ada pikiran, oh sayang itu ini, oh malu. Ya Mhm. itu mungkin Allah untuk memberikan saya banyak kawan, masih sayang, hilangkanlah kemelekatan kamu kalau kamu pengen bebas. Iya. Kok kamu bisa menyelesaikan seperti itu? Tak hilangkan. Kalau memang laku yang aku manapun tak jual. Yang Mhm. penting saya bebas dengan ini. Tapi Allah memenit basis masih percaya dengan saya, dititipkan harta saya masih begitu banyak. Mmm. Ibaratnya harta saat ini hanya 1/8 lah yang saya bisa saya jual kasarnya. Mhm. Baik. Saya dulu kasarnya bilang orang itu, Pak Darman tuan takur di sini itu di mana asetnya ada. Iya. Tapi di daerah Lampung hampir sana ada sini ada, ya itu saya tulisin, saya jual. Apa kamu bangkrut, Pak? Enggak, saya mau menyelesaikan hutang saya. Mhm. Bener. Tuh. Baik. Nah, yang kayaknya paling penting banget gitu ya untuk selesain utang gitu ya, Pak, ya. Nggak usah pikirin deh, nggak asetnya jadinya harus dilepas atau apa begitu ya, Pak, ya, nggak usah sedih. Harta nggak dibawa mati begitu ya, Pak? Ya. Iya. Oke, Pak Sudarman, sejauh ini berapa sih, Pak, kira-kira warga MTR yang ada di, Metro Lampung nih, Pak? Kalau di MTR di Lampung kurang lebih sekitar 700-an, Mbak, yang di Korda Lampung ini. Oke, ramai sekali Di ya. Korda Metro. Mhm. Itu belum yang lain, daerah lain lagi atau bagaimana tuh, Pak? Itu belum daerah yang lain, belum Mhm. daerah Bawang Barat, Bandar Mmm. Lampung, Lampung Oke. Timur itu belum. Oke, baik. Untuk yang, Korda Metro aja ya 700-an ya, Pak, ya? Warga MTR-nya. Ya. Mhm. Nah, kegiatan yang dilakukan MTR di Metro nih, apa aja, Pak, sebelum pandemi, kemudian setelah pandemi saat ini? Kegiatannya kita sering tatap muka, Mbak. Kita ibaratnya 2 minggu sekali itu kita tatap muka dari rumah ke rumah, dari rumah penggiat-penggiat siapa yang mau menerima keberkahan nih. Nah, nanti ada orang sekitar 40, 30. Memang ini tidak boleh, tapi kita tetap melaksanakan. Masalah wabah itu Allah, kita percaya aja itu hanya yaitu urusannya pemerintahannya, yang penting kita niat kita berdakwah, niat kita untuk biar umat yang betul-betul membutuhkan kita kasih masukan dengan sharing session seperti itu. Dan juga kita sering datang ini ada, Pak, ini ada kalau bilang kita nasabah sih, kalau orang yang lagi pusing itu ada nasabah yang ini, Pak, ya kita datengin. Oke, di mana rumahnya? Di sini sini sini. Ya udah kita berangkat malam apa hari apa. Mhm. Itu setiap pertemuan ada nggak, Pak? Ada aja orang baru gitu yang bergabung? Alhamdulillah ada, Mbak, Mhm. alhamdulillah setiap pertemuan itu pasti ada orang baru. Mhm. Ya banyak sedikit-sedikitnya 5 orang, 10 orang lah sedikit-sedikitnya. Oke. Itu udah lumayan sekali ya, Pak, ya? Ya. Mhm. Baik, bisa mendapatkan pencerahan agar dapat terlepas dari riba, dapat terlepas dari hutangnya, begitu ya. Baik,
Pak Sudarman, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Talkshow Kangen Kumpul MTR edisi kali ini ya. Untuk Mitra Pandawa semuanya, untuk pendengar, buat yang menyaksikan secara live streaming juga nih dari Pak Sudarman. Apa nih Pak closing statement Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada kita semua? Silahkan. Semuanya saya ingin kepada seluruh penggiat MTR, mari kita menuju apa yang perintahnya Rasulullah dan Allah. Ayo kita sebarkan, ayo kita perangin riba itu, karena sangat luar biasa kalau kita bisa menghijrahkan orang satu aja, 10 orang dikalikan orang berapa, insya Allah rumah tangga kita nyaman, negeri kita juga aman. Maka saya minta, ayo kita sama-sama saling menginginkan sesama muslim untuk seluruh warga ahli surga selalu tetap semangat. Cash salam lunas. Salam lunas ya. Iya baik, terima kasih Pak Sudarman, pegiat MTR Metro Lampung atas waktunya, telah berbagi bersama kita, sudah bercerita pengalaman beliau, kemudian tentang usaha beliau, juga bagaimana beliau berusaha melunasi hutangnya. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak Sudarman. Amin, amin, amin. Amin. Baik, Assalamualaikum Pak. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Juga untuk Mitra Pandawa semuanya, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dalam kesempatan talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini. Jangan lupa saksikan talkshow Kangen Kumpul MTR berikutnya ya. Tentunya kita akan berbincang-bincang, mengobrol-ngobrol dengan narasumber kita setiap hari Sabtu pukul 9 pagi. Baik, saya Nurul Mahindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.